Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ramski dengan nomor NIM 0402055046 dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi pembuatan artikel ilmiah yang mana sebelumnya juga sudah saya presentasikan pada acara koneksi yang berjudul Psikologi Komunikasi dalam Membentuk Perilaku Sosial Masyarakat Digital, peranannya. Kita semua tahu bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, di mana kehidupan sehari-hari masyarakat kini sangat bergantung pada media sosial dan platform digital. Komunikasi tatap muka kini sering digantikan oleh interaksi digital yang melintasi batas ruang dan waktu. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai masyarakat digital. Untuk memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku sosial dalam konteks ini, kita perlu melihatnya dari sudut pandang psikologi komunikasi. Nah, psikologi komunikasi tidak hanya membahas pertukaran pesan, tetapi juga bagaimana elemen psikologi seperti persepsi, motivasi, emosi, dan identitas diri mempengaruhi interaksi di dunia digital. Fenomena seperti empati digital, perilaku prososial, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian semuanya dapat dianalisis melalui lensa psikologi komunikasi. Oleh karena itu, memahami fungsi psikologi komunikasi sangat penting untuk membangun masyarakat digital yang kritis, beretika, dan damai. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah utama kami yang telah kami telaah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana persepsi individu terhadap komunikasi digital mempengaruhi perilaku sosial di masyarakat digital. Kemudian, bagaimana peran emosi yang muncul dalam interaksi di media sosial terhadap perilaku sosial masyarakat digital. Dan yang terakhir, bagaimana motivasi dan identitas diri pengguna media sosial mempengaruhi perilaku berbagi dan interaksi sosial di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah teori-teori psikologi komunikasi dan menghubungkannya dengan fenomena interaksi masyarakat di ruang digital. Hasil dan pembahasannya, hasil kajian kami menunjukkan bahwa psikologi komunikasi berpengaruh besar dalam membentuk perilaku sosial masyarakat digital. Temuan ini kami bagi menjadi 3 poin utama sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama yaitu persepsi individu. Persepsi yang positif terhadap
Komunikasi digital dapat mendorong munculnya empati digital dan perilaku prososial, namun sebaliknya persepsi negatif bisa menghambat interaksi yang sehat. Ini menegaskan bahwa pemahaman individu terhadap pesan sangat mempengaruhi pada kualitas relasi sosial. Dan yang selanjutnya yaitu peran emosi. Emosi itu memiliki peranan besar. Emosi positif dapat mempererat hubungan sosial, namun emosi negatif seperti marah atau cemas juga sering memicu perilaku menyimpang seperti penyebaran ujaran kebencian dan hoax. Hal ini menunjukkan pentingnya literasi emosional dalam menjaga keharmonisan di dunia maya. Motivasi dan identitas diri. Motivasi dan identitas diri juga berkontribusi. Identitas digital yang kuat mendorong individu menampilkan diri sesuai nilai yang diyakini. Selain itu, motivasi penggunaan media sosial, baik untuk bersosialisasi, mencari informasi, atau membangun citra diri akan sangat menentukan pola interaksi yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa psikologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku sosial masyarakat digital. Persepsi positif meningkatkan empati dan perilaku sosial. Emosi yang tidak terkendali dapat menimbulkan konflik dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Dan motivasi dan identitas diri menjadi faktor penentu dalam pola komunikasi di ruang digital. Dengan memahami aspek-aspek psikologi komunikasi ini, kami berharap masyarakat digital dapat lebih bijak dalam berinteraksi, membangun lingkungan yang komunikasi yang sehat, serta menciptakan ruang digital yang inklusif, etis, dan harmonis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.